Pengumuman buat angker, ngumpul anak kereta alias angker. Yuk kita bersatu merapat, kita pasang kuda-kuda, kuatkan otot kaki dan juga tangan. Karena di jam genting seperti ini, udah pasti kita harus pasrahkan berdiri, berdesak-desakan. Jasmani dan juga rohani nih harus kuat sampai stasiun tujuan. Menjadi pengumuman yang katanya nih PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI akan mengimpor 29 rangkaian kereta untuk menggantikan KRL yang sudah beroperasi selama 15 tahun terakhir. Rencananya 10 rangkaian ini akan datang di tahun 2023 dan sisanya di 2024 mendatang. Nah, yang menjadi masalah adalah yang diimpor. Ini tuh kereta api bekas dari Jepang yang usia pemakaiannya sudah sekitar 25 tahun. Lalu, layakkah Indonesia mengimpor kereta? Coba kita main data dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dulu nih. Menurut badan ini, gerbong KCI masih bisa optimal. Ada sekitar 1.114 KRL aktif yang beroperasi. Ini belum termasuk 48 gerbong yang istirahat dan juga 36 gerbong yang pensiun sementara. Nah pemirsa, BPKP juga bilang nih, KCI masih mampu lah mengangkut 336,3 juta penumpang dengan 178 gerbong saja. Tapi tak dapat ditampik nih, di jam sibuk jumlah penumpang selalu melebihi kapasitas angkut. Tapi nih, KCI juga punya pembelaan data nih pemirsa. Jumlah penumpang tahunan KRL ini diprediksi akan naik dari 273,6 juta orang di tahun 2023 akan naik menjadi 344,8 juta orang di tahun 2024. Bahkan angka ini diprediksi akan terus naik sampai tahun 2025 menjadi 362 juta orang. Tanpa penggantian dan pembelian kereta baru, tingkat keterisian ini akan overload alias di atas 100%. Jadi untuk menjadi anak kereta mending impor atau enggak ya? Katanya sih Indonesia kan punya perusahaan produsen kereta sendiri. Agin Fridianto, Yulianto, Business Talk. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Rencana impor kereta bekas dari Jepang tuai polemik, sementara sampai saat ini belum ada keputusan final. Jadi atau tidak impor kereta bekas di tengah mulai pulihnya aktivitas masyarakat membuat moda transportasi di KRL penuh. Untuk membahasnya lebih jauh telah bergabung bersama kita ada Pak Arya Mahendra Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Selamat malam Pak Arya. Suaranya belum dinyalakan, Pak Arya? Selamat malam, Mbak Ilona. Oke, Pak Arya, saya langsung ke pertanyaan. Kalau kita lihat rencana impor kereta bekas dari Jepang ini jadi polemik. Sebenarnya sudah ada keputusan final belum sekarang? Belum ada. Karena ada. kemarin kan sudah ada hasil dari BPKP yang kita harus hargai. Tapi kita akan cari solusi nanti. Ini kita berkoordinasi ke Menko, Marves, kemudian ke Kementerian Perhubungan juga, kemudian juga Kementerian Perindustrian. Kita cari jalan tengah, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat solusi untuk ini semua gitu. Tapi kan sejauh ini kalau kita lihat audit BPKP menyimpulkan impor tidak direkomendasikan, begitupun dengan Menko Marves. Nah kalau Kementerian BUMN sendiri berdiri di mana nih? Apakah tetap akan mendukung impor atau? Kita bukan soal dukung impor atau nggak dukung impor, tapi soal bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari kereta kita ini. Kan penumpang kan nggak bisa, ya harus kita kasih kenyamanan. Yang pertama itu keamanan. Yang kedua adalah kenyamanan. Jadi kita tetap jaga namanya keamanan mereka dan kenyamanan mereka. Jadi ini soal impor atau nggak impor, betul itu jadi penting. Tapi yang utama kita adalah bagaimana supaya terpenuhi kebutuhan akan gerbong bagi penumpang dari sisi keamanan maupun dari kenyamanan. Oke, Pak Arya kan tadi mengatakan bahwa nanti akan berdiskusi lagi begitu ya dengan Kemenko Marves. Nah, targetnya kapan kira-kira keputusan itu dapat kita lihat? Nanti ini nggak akan lama ya, karena kan sangat penting ya. Maka kita harus cari cara, solusi bagaimana, apa yang bisa kita cari, itu yang akan kita lakukan.
Gitu, Mbak. Oke, Pak Arya, salah satu alasan ketika impor tidak direstui begitu ya dari Kemenkomarves maupun audit dari BPKP itu karena estimasi biaya dikatakan tidak meyakinkan begitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih kalkulasi yang diberikan saat itu? Kalau saya baca bukan soal ini ya, bukan soal itu di perawatannya mungkin yang dianggap itu ya, tapi dari sisi pengadaannya kayaknya nggak ada masalah ya. Sepertinya, coba dicek lagi deh. Yang jadi masalah mungkinlah di perawatannya, di maintenance-nya berikutnya. Tapi dari segi harga kayaknya enggak. Tapi memang yang jadi pertimbangan lain adalah soal jumlah. Apakah dibutuhkan jumlah segitu besar? Ya, apakah tidak bisa lagi dilakukan yang namanya mengubah jumlah gerbong untuk daerah yang padat sama jumlah gerbong untuk daerah yang tidak padat? Hanya ya begitu yang diusulkan. Ini kita lagi kasih hitungan-hitungan lagi kepada semua. Semoga bisa dapat jadi bahan diskusi buat semua nantinya. Dan juga masalah maintenance juga nanti itu juga akan diberikan data-data semua mengenai kan kita bukan kali ini ya melakukan impor terhadap kereta Jepang. Jadi saya rasa kita berangkat dari apa yang sudah kita lakukan selama ini itu mungkin nanti hitung-hitungannya akan kita lebih detilkan jelaskan kepada pihak-pihak yang memang melakukan pengukuran untuk itu gitu.